Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitil kiram wa ila hadratil syekhina wa rabbi rahimah sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratil syekhina Mustafa wa ila hadratil syekhina Mustafa wa ila hadratil khususan santri At-Taubah bi ruhi wa jasadi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima bil qadri 'azamati dhatika fi kulli waqtin wa hin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Allahumma aftah alaina bi futuhil arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Ada yang ingat sampai di mana? Hikmah yang ke-7. Gitu, bagus ada yang ingat. Kalau tanya yang sama yang sepuh-sepuh rata-rata nggak ingat. Mau datang aja udah syukur. Hikmah yang ke-7 dari kitab Al-Hikam Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala la yushakkikanaka fil wa'di 'adam wuqu'il maw'ud wa in ta'ayyana zamanuhu li alla yakuna dhalik qadhan fi basiratika wa ikhmatan li nuri sariratika. Janji yang tidak terpenuhi oleh Tuhanmu pada waktunya janganlah sampai membuatmu ragu-ragu, agar keraguan itu tidak menjadi perusak mata hatimu dan memadamkan cahaya hati nurani. Belum paham kan? Janji yang tidak dipenuhi oleh Tuhanmu pada waktunya jangan sampai membuatmu ragu terhadap janji Allah. Karena keraguan-raguan itu akan menjadi perusak mata hatimu dan memadamkan cahaya hati nurani. Ini masih ada kaitannya dengan hikmah sebelumnya tentang doa. Sedikit kita ulas supaya nyambungnya gampang. Bahwa Allah itu telah berjanji wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ini janji Allah. Allah pasti akan mengabulkan doa hambanya. Coba diingat-ingat, dirasakan apa yang kita rasakan hari ini, apa yang kita dapatkan hari ini, apa yang kita nikmati hari ini, itu dari hasil doa kita atau bukan dari hasil doa kita? Dijawab biar gak ngantuk. Ya? Hasil dari doa kita atau bukan dari hasil doa kita? Hasil dari doa. Apa contohnya?
Contohnya apa? Kesehatan. Ada nggak orang yang doa minta sehat tiap hari, tapi nggak sehat-sehat? Ada nggak? Ada nggak orang yang mungkin jarang doa, bahkan sholat pun tidak, tapi jarang sakit? Ada nggak? Kalau gitu dijawab lagi. Kesehatan yang kita rasakan hari ini itu hasil dari doa kita atau bukan dari hasil doa kita? Tambah bingung kan? Rezeki, kekayaan yang sedang kita nikmati hari ini, minggu ini, bulan ini, itu hasil dari doa kita atau bukan dari hasil doa kita? Bingung lagi. Ada nggak orang yang doa minta kaya tiap hari tapi melarat sampai mati? Ada nggak? Ada. Ada nggak orang yang jarang berdoa, jarang baca Quran, bahkan nggak pernah sholat, tapi rezekinya banyak, usahanya tambah maju, tambah maju, tambah maju? Ada nggak? Ada. Tambah bingung atau tambah paham? Padahal Allah berjanji, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku niscaya aku kabulkan. Nah, kita pahami dulu, what's the meaning doa? Do you know? Apa janjinya doa itu apa sih? Apa doa? Minta. Kalau doa diartikan minta, itu malah ruwet hidup kita. Saya berangkat dari Pancur, Tanjung Biyayung ke At-Taubah ini. Jam 4 tadi berangkat. Berdoa, mudah-mudahan selamat sampai tujuan, tidak ada musibah, tidak ada halangan, lancar, badan sehat, tidak ada kecelakaan, kendaraan tidak mogok, ban tidak bocor. Tukang tambal ban, doanya gimana? Kalau doa itu diartikan minta, lucu jadinya, karena permintaan kita sama permintaan orang lain itu beda. Di detik yang sama, di hari yang sama, doa kita sama doa orang lain berbeda. Bukan hanya berbeda, bisa jadi berlawanan. Kita doa mudah-mudahan ban tidak bocor, tukang tambal ban doanya mudah-mudahan banyak ban yang bocor. Kita doa minta sehat tiap hari. Kalau mau jujur coba, dokter, perawat, bidan, tukang jamu, tukang obat, tukang bekam, tukang gurah, jualan HPAI gitu. Doanya gimana kira-kira? Meskipun tidak terucap, tapi dalam batin, mudah-mudahan hari ini, minggu ini, bulan ini banyak yang sakit. Karena mereka dapatnya rezeki lewat orang sakit. Ini pernah doa minta sehat semua? Pernah. Yang tidak hadir di sini kira-kira pernah doa minta sehat? Orang sebatang pernah nggak doa minta sehat? Dikabulkan semua, sehat semua. Apa yang terjadi? Tukang pijet libur, tukang gurah prei, tukang bekam istirahat, dokter-dokter pada nganggur, rumah sakit tutup. Dokter bingung gitu, ngumpul sana ngumpul sini. Dok, ngapain dok? Ya udah sini kita suntik-suntikan aja, orang gak ada kerjaan daripada suntikan yang nganggur. Ibu, bapak ulang tahun, doanya gimana Bu? Mudah-mudahan panjang umur. Tukang gali kuburan, doanya gimana? Satu lubang kubur ongkosnya 300.000 misalkan. Kalau sebulan gak ada yang mati, SPP anaknya gak dibayar itu. Ini mulai paham atau mulai bingung ini? Kita mau ada acara di lapangan, di halaman gitu. Panitia, jamaah,
berharap mudah-mudahan tidak hujan. Nah, tukang kebun, petani yang lagi nanam sayur, doanya gimana? Mudah-mudahan hujan. Maka doa itu bukan minta. Da'a yad'u itu artinya menyapa atau menyeru, bukan minta. Maka dari itu cara Allah mengabulkan doa kita itu banyak cara, Pak. Satu, dikabulkan cocok sesuai dengan selera kita, cocok sesuai dengan keinginan kita. Dan ini cara Allah mengabulkan yang sangat amat jarang terjadi. Minta duit dikasih duit, minta sehat dikasih sehat. Satu apa tadi? Cara Allah mengabulkan doa hambanya. Satu apa tadi? Dikabulkan cocok sesuai dengan keinginan kita. Yang kedua, dikabulkan tetapi ditukar dengan sesuatu yang jauh lebih penting menurut Allah, bukan menurut kita. Ditukar. Doa minta sehat, nggak dikasih sehat, malah sakit-sakitan, tambah sakit, tambah sakit, tambah sakit. Tapi anaknya hafal Quran, anaknya soleh soleha, nggak apa-apa orang tuanya sakit-sakitan, kan bentar lagi mati juga. Tapi anaknya mendoakan semua, anaknya 5 hafal Quran semua, kan jos itu. Bapak Ibu, sedekah itu yang sering kita dengar ceramah-ceramah ustadznya. Apa balasannya? Man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha, 10 kali lipat. Apalagi di bulan Ramadan ada yang 700 kali lipat. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin, terus lagi. Saya senang Pak kalau ngaji di sini. Anak-anak nyambung gitu. Berapa kali lipat? 700 kali lipat. Di ayat yang lain bahkan ada yang wa yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Unlimited. Udah, kita ambil contoh yang 1000 kali lipat di bulan Ramadan ini. Sedekah 100.000 diganti oleh Allah 1000 kali lipatnya. Berapa, Bu? Hah? 1 juta. 100.000 diganti 1000 kali lipatnya. 100 juta. Pernah lihat duit 100 juta? Belum pernah. Di bulan Ramadan infak atau sedekah 100.000 diganti 100 juta. Mau, Bu? Tapi setruk. Mau enggak? Duit banyak, kampung semua isinya duit, bawa bantal duit, bawa kasut duit. Tapi sampai tergeletak di tempat tidur, cuman peloro, nggak ngapa-ngapain, mau kemana-mana nggak bisa. Mau? Duit banyak, badan sehat, mau? Tapi kentir. Apa kentir bahasa Indonesia? Gila. Mau? Duit banyak, jasmani sehat, rohani sehat, mau? Tapi anak jadi bajingan semua. Udahlah, urusan ganti, urusan cara Allah mengabulkan, serahkan sepenuhnya kepada Allah. Allah pasti akan memilihkan yang terbaik. Tidak selama apa yang kita minta kemudian Allah memberi seperti yang kita inginkan itu akan membawa kebaikan, belum tentu. Banyak contohnya dalam sejarah. Sa'labah memaksa Rasul supaya mendoakan supaya jadi orang kaya. Sudah dilarang oleh Nabi, jangan Sa'labah, pulang. Nyampe di rumah merenung lagi, nggak enak juga jadi orang miskin. Udahlah, nanti saya datang lagi minta doakan lagi. Ya Rasul, doakan dong. Memang sih hadisnya nggak pakai dong gitu ya, nggak gitu-gitu amat. Saya bosen, nggak enak jadi orang miskin. Doakanlah ya Rasul. Sampai 3 kali, kemudian Rasulullah dengan sangat terpaksa
Kanjeng Nabi mendoakan, Allahumma rzuqna labah malam. Ya Allah, berikan rizki kepada Sa'labah biar jadi orang kaya. Konon kabarnya dikasih modal apa? Kasih modal apa? Kambing. Diternak, kemudian tambah banyak, lama-lama. Kemana Sa'labah ini kok nggak nongol di masjid, nggak ikut jamaah? Kata temannya yang lain, sibuk oti ya Rasul. Zaman sekarang itu. Lama kelamaan 5 waktu nggak pernah nongol di masjid, nggak pernah ikut sholat berjamaah. Nongol-nongol hanya Jumatan. Terus kambingnya tambah banyak lagi, sampai kampung dia nggak muat dengan ternak kambing benih dia. Pindah ke kampung sebelah yang ada lapangannya luas. Lama kelamaan Jumatan pun nggak kelihatan, kemana lagi Sa'labah ini. Nah, ini dari cerita ini bahwa pemimpin, pengurus, imam masjid itu sunnah menanyakan jamaah. Mana si Ahmad kok nggak jamaah? Masih tidur. Tambah nggak muat lagi, akhirnya Jumatan pun nggak kelihatan. Ketemu dengan Nabi di masjid hanya Idul Fitri sama Idul Adha. Nah, ini gambaran umat Kanjeng Nabi. Urusan kalau maksa supaya doanya dikabulkan seperti keinginannya, ya contohnya seperti Sa'labah itu. Sibuk urusan duniawi. Kira-kira di Puskokar dan sekitarnya itu ada nggak yang model begitu? 5 waktu awal-awal itu, waktu masih nganggur itu rajin jamaah. Begitu udah diterima kerja, kemana ini? Jumatan kelihatan. Lama-lama Jumatan nggak kelihatan, tambah sibuk lagi OT. Kemana ini? Idul Fitri datang paling duluan, sarungnya baru, duduk paling depan, pegang mik, mimpin takbiran. Padahal 5 waktu nggak pernah sholat, taraweh boro-boro yang sunnah, Jumatan pun enggak. Makanya hati-hati, tidak selamanya apa yang kita minta sesuai dengan keinginan kita, seandainya dikabulkan cocok dengan keinginan kita akan membawa kebaikan, belum tentu. Serahkan sepenuhnya kepada Allah. Yang ketiga, ulangi. Halo? Bangunin saya. Doa dulu, doa. Bismika Allahumma ya. Bismika. Ulangi cara Allah mengabulkan. Tadi yang pertama apa? Dikabulkan cocok dengan keinginan kita. Yang kedua, dikabulkan tetapi ditukar atau diganti. Yang ketiga apa tadi? Belum. Yang ketiga, dikabulkan tetapi ditangguhkan atau ditunda. Nggak mesti apa yang kita minta hari ini seandainya dikabulkan hari ini juga jadi baik, belum tentu. Bisa jadi malah jadi tambah jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Ditunda, jangan hari ini. Ya Allah, tolong jadikan saya menjadi tamumu, undang kami menjadi tamumu ke Baitullah, berangkat haji. Kapan? Tahun ini juga. Dikabulkan. Sementara ilmu belum siap, mental belum siap, iman belum siap. Pulang haji gak dipanggil Pak Haji, marah. Tunggu dulu, ngajinya hikam itu ditamatkan dulu, selesai dulu, hatinya udah lembut, imannya udah tertata, berangkat haji. Nanti pulang haji jadi orang yang akhlaknya baik, tawadu, sama orang-orang jadi baik gitu. Kalau belum siap dipaksakan berangkat haji sekarang juga, pulang-pulang jadi sombong. Weh Mahfud, enak aja Mahfud, saya udah haji nih, panggil Pak Haji dong. Akhirnya biaya mahal-mahal, waktunya lama, capek, meninggalkan keluarga, meninggalkan tanah air, malah berubah jadi sombong. Nah, ditunda mungkin 3 tahun lagi, mungkin 5 tahun lagi, apalagi sekarang nunggunya berapa tahun Pak Haji? 20 tahun, 30 tahun, daftar sudah umur 55 tahun. Nunggu 30 tahun lagi. Udah nunggu husnul khotimah. Yang ke berapa tadi? Yang keempat. Apa yang keempat? Dikabulkan tetapi dengan cara tidak dikabulkan.
Ulangi. Ngaji subuh ini pelan-pelan, materinya dikit tapi diulang-ulang. Ya. Satu, dikabulkan cocok dengan selera kita, dan ini yang jarang terjadi. Yang kedua, dikabulkan tetapi ditukar. Yang ketiga, dikabulkan tetapi ditunda. Yang keempat, dikabulkan tetapi tidak dikabulkan. Paham? Hah? Yang mana yang belum? Yang keempat. Ya memang begitu cara mengabulkannya. Dikabulkan tapi caranya dengan cara tidak dikabulkan. 2024 sudah dekat. Orang-orang sudah mulai sibuk pasang sana, pasang sini, koalisi sana, koalisi sini dan lain-lain. Saya ikut-ikutan berdoa. Ya Allah, izinkan hamba-Mu yang lemah ini untuk menggantikan Pak Rudi jadi wali kota. Saya yakin doa saya dikabulkan, tetapi dengan cara tidak dikabulkan. Ya, orang saya mimpin keluarga aja masih nggak jelas, mimpin pesantren Ummul Qura aja masih nggak jelas. Dan bagaimana kalau mimpin Batam? Nah, supaya Batam ini tetap aman, tetap kondusif, tetap sejahtera, maka doa saya dikabulkan. Caranya tidak dikabulkan. Paham, Pak? Ya. Pulang dari sini, anak di rumah nunggu, Pak, beliin motor dong. Padahal anak masih kelas 3 SD. Nah, supaya anak ini tetap akhlaknya baik, tidak menjadi anak yang suka kebut-kebutan, keselamatannya terjaga, maka permintaan anak dikabulkan, yaitu dengan cara tidak dikabulkan. Begitulah cara orang tua memberikan kasih sayangnya kepada anak. Apalagi, Pak, kata teman saya, kalau fly minum narkoba itu katanya kayak di surga, tolong beliin narkoba dong. Nah, saking sayangnya orang tua kepada anak, maka permintaan anak dikabulkan. Cara mengabulkannya yaitu dengan cara paham. Itu sekilas mengulang hikmah sebelumnya. Sekarang lanjut ke hikmah yang ketujuh. Sama dengan janji Allah. Berarti kalau gitu doa tadi apa doa? Hah? Menyeru, bukan meminta. Hakikat doa yang pertama, karena ini ngulang jadi agak cepat aja. Yang pertama, doa itu adalah perintah. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah. Fi'il amar. Jadi ketika berdoa, ngapain kamu berdoa? Menjalankan perintah. Dah selesai. Karena kalau doa diartikan minta, coba tadi Pak Imam doa panjang-panjang kayak tadi itu sampean paham nggak? Hah? Paham nggak? Ya kan lucu, masa kita minta, bahasa kita minta sendiri nggak paham. Dari pertama Allahumma sampai amin terakhir, paham nggak tadi? Kalau doa diartikan minta kan, coba bapak-bapak anaknya minta sama sampean tapi dia sendiri nggak ngerti dengan bahasa yang dia ucapkan. Pak, assalamualaikum ngomong apa wahai? Aku minta, Pak. Ya kamu sendiri nggak ngerti bahasa yang kamu pakai, nggak, kamu sendiri nggak paham. Jadi doa, hakikat doa yang pertama apa tadi? Menyeru itu arti doa. Hakikat doa yang pertama apa tadi? Kok minta ya? Perintah. Jadi berdoa artinya menjalankan perintah. Kata Allah, doalah yang panjang-panjang. Udah doa semua, bacaan doa kita baca semua. Ngapain? Menjalankan perintah. Apa perintahnya? Allah nyuruh, kita suruh berdoa. Udah. Yang kedua, doa itu adalah ibadah. Ad-du'a'u huwal ibadah.
Ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah ibadah. Ngapain doa? Ibadah. Nah, yang ketiga, intidharul faraj huwal ibadah. Menunggu terkabulnya doa adalah ibadah. Jadi ulama-ulama zaman dulu itu kalau berdoa langsung terkabul seperti keinginannya, itu malah sedih. Kalaupun gembira, gembiranya sebentar, sedikit. Tapi kalau lama sekali terkabulnya, justru gembiranya berkali-kali. Kenapa? Selama proses penantian, selama proses menunggu terkabulnya doa, itu sudah tercatat ibadah. Semakin lama menunggu artinya sama dengan semakin lama beribadah. Yang keberapa? 4, doa itu adalah pengabdian. Bahwa menunjukkan bahwa diri kita itu adalah seorang hamba yang lemah, yang tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak punya apa-apa. Maka derajat seorang hamba kepada Tuhannya tentu meminta, berdoa. Jadi hanya menunjukkan kerendahan diri kita, kenistaan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang tidak mau berdoa termasuk orang yang sombong. Yang keberapa? 5. Doa itu adalah syukur. Afdhalud dzikri fa'lam annahu. Jadi zikir yang paling utama itu mengucap la ilaha illallah. Ternyata afdhalud du'a alhamdulillah. Doa yang paling afdol adalah syukur. Ngapain doa-doa terus? Bersyukur. Nah, lanjut. Janji yang tidak terpenuhi oleh Allah pada waktunya jangan sampai membuatmu ragu terhadap Allah. Karena keraguan-raguan terhadap janji Allah itu akan merusak hatimu dan akan memadamkan cahaya hati nuranimu. Janji Allah itu ada yang lewat Al-Quran, ada yang lewat Kanjeng Nabi, ada yang lewat guru. Semua hakikatnya merupakan janji Allah. Ragu terhadap janji Allah itu artinya akan menggelincirkan, merugikan diri kita. Maka jangan pernah ragu terhadap apa yang pernah Allah janjikan, baik lewat Al-Quran atau lewat Kanjeng Nabi ataupun lewat guru. Karena hal ini merupakan adab kita kepada Allah. Jadi kita harus beradab. Yang kedua harus berhusnudzon. Karena tidak ada keputusan Allah yang salah. Tidak ada takdir Allah yang salah. Tidak ada rencana Allah yang salah. Semuanya pasti Allah putuskan dengan keputusan yang terbaik untuk hambanya. Maka tugas kita adalah beradab kepada Allah. Yang kedua harus tetap berhusnudzon. Apapun yang terjadi, apapun yang diputuskan oleh Allah. Dan ragu-ragu itu ada 2 kerugiannya. Ragu-ragu yang pertama bisa merusak basiroh. Dan basiroh itu termasuk tempat hidayah. Yang kedua, ragu-ragu kepada janji Allah itu akan memadamkan sariroh. Dan sariroh itu adalah tempatmu. Ada markona segala. Hafal. Sekali lagi,
Amarah, lawamah, mulhimah, mutmainah, rodiyah, mardiyah, kamilah. Apa? Coba yang kencang. Iya, Syekh, kamu. Iya kamu. Muamalah, mukminah. Ulangi. Alhamdulillah, pintar. Udah hafal berapa juz? 4. Terusin ya. Kamu hafal 30 juz, 10 anggota keluargamu berhak mendapatkan syafaat. Serius ini. Serius. Anak saya baru 1 yang hafal 30 juz. Sekarang sedang belajar di Turki. Sebenarnya saya cuma kepingin cerita kalau saya baru pulang dari Turki sebenarnya. Cuma dibikin muter-muter dulu. Lanjut. Yang kedua apa tadi? Khotir. Apa khotir? Bisikan. Khotir itu bisikan. Bisikan itu datang dari 2 arah. Dari arah kanan, bisikan datang dari Allah. Materi bisikannya disebut ilham. Disampaikan ke hati bagian kamar yang kedua melalui perantara malaikat yang bernama malaikat mulhim. Bisikan dari kiri, kira-kira dari siapa? Dari syaiton, setan. A'udzu billahi minasy. Nah, syaiton kan bukan setan. Ya udah nggak apa-apa, yang penting paham. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Yang ketiga, apa yang ketiga? Basiroh. Apa basiroh tadi? Basiroh adalah kok hidayah. Basiroh itu tempatnya, wadahnya hidayah itu basiroh. Basiroh sendiri artinya apa? Sebenarnya diartikan mata hati juga kurang pas. Tapi ya nggak apa-apa. Memang bahasa Al-Quran ini kalau diterjemahkan pakai bahasa Indonesia itu sering nggak pas. Makanya Gusmus, Kiai Haji Mustafa Bisri itu nggak setuju Quran diterjemahkan ya. Karena kalau diterjemahkan pakai bahasa Indonesia itu banyak kandungan-kandungan makna yang terbuang. Contohnya gini, Qoma Zaidun, Zaidun yaqumu, Inna Zaidan qa'imun, Kana Zaidun qa'iman. Artinya apa? Kalau dilihat dari terjemahan bahasa Indonesia, artinya cuma Zaid berdiri. Gitu toh. Padahal perubahan kalimatnya, perubahan lafalnya itu sudah banyak sekali. Berarti sekian banyak kandungan makna yang terbuang. Nah, basiroh itu mata hati. Mata hati itu gimana Mas? Orang Indonesia itu sering menyebut dengan istilah hati kecil. Hati kecil bukan basiroh, hati kecil nafsu, Pak. Ya. Bapak-bapak lihat ke sana, tiba-tiba ibu ini diam-diam cantik juga. Ya, itu yang ngomong siapa? Hati kecil. Berarti hati kecil apa? Nafsu. Ada yang bilang basiroh itu hati nurani. Hati nurani ya nafsu juga.
hati nurani rakyat, Hanura. Hati nurani itu nafsu, makanya nggak pernah menang. Ada yang bilang hati sanubari, ada yang bilang lubuk hati yang sangat dalam. Bukan, basiro bukan itu. Orang barat ada yang bilang insting, ada yang bilang feeling, ada yang bilang intuisi, lah macam-macam gitu. Dukun sering bilang mata ketiga, indera keenam. Bukan basiro. Basiro itu gini nih. Bentar, saya mau tanya adik-adik, bapak ibu nggak usah jawab. Santri, halo. Siapa di antara kalian yang pernah bolos, tidak ngaji, tidak setoran? Nggak usah dijawab. Nggak usah dijawab. Halo. Siapa di antara kalian yang pernah sholat subuh kesiangan? Nggak usah dijawab. Ibu-ibu, siapa di antara ibu-ibu yang hadir ini yang dulu zaman-zaman masih SMP, SMA, kuliah, atau masih jadi karyawan di Muka Kuning yang pernah disentuh oleh laki-laki? Gak usah dijawab, senyum aja saya udah paham. Bapak-bapak ini, siapa di antara yang hadir ini yang pernah terlintas kepikiran kepingin nikah lagi tapi gak berani? Gak usah dijawab, Pak. Di dalam diri kita masing-masing pasti ada yang jawab. Ada yang jawab nggak tadi? Ada. Siapa yang jawab? Hah? Nah itu yang namanya basiroh itu. Jadi apa namanya? Hah? Yo basiroh, memang itu namanya basiroh. Gak usah direka-reka cari arti yang lain, memang itu namanya basiroh itu. Cuman supaya lebih memudahkan menjelaskan itu, orang sering mengartikan mata hati. Sebenarnya bukan mata hati juga gitu. Ya pokoknya itulah namanya basiroh. Nah basiroh itu tempatnya hidayah. Sedangkan yang paling belakang apa tadi? Sariro. Apa sariro? Yo, mirip dengan basiro, sulit diartikan. Sariro itu lebih dalam lagi daripada basiro. Kalau diartikan itu ya cahaya hati nurani. Sebenarnya kurang pas juga. Gini. Siapa yang menghadirkan badan kita berada di masjid sekarang ini? Yang menggerakkan badan kita untuk bisa bergerak melakukan kebaikan itu siapa? Urutannya gini, yang menggerakkan badan kita berbuat baik atau tidak berbuat baik adalah sodar. Apa sodar? Kalau diartikan secara tekstual, sodar itu artinya dada. Dada yang dimaksud di situ maksudnya orang sering mengartikan secara umum hati. Hanya Rabbish rohli sodari alladhi yuwaswisu fi sudur, dada. Nah yang menggerakkan dada itu, di atasnya dada ada komandannya lagi, yaitu kolbun. Apa kolbun? Kolbu, hati juga. La yusammal kolbu illa min taqallubi. Tidak dinamakan kolbu kalau memang dia pekerjaannya tidak suka bolak-balik. Jadi kolbun itu artinya bolak-balik. Di SMP Takfid atau Bayi ini ada harus mondok semua. Ya, boleh sekolah tok nggak sambil mondok. Boleh mondok sekaligus sekolah. Dulu kata kawan enakan mondok, begitu mondok
nengok ada kawannya yang gudiken, ada yang panungan, ada yang putuhan. Kalau gitu nggak usah mondok lah, sekolah aja. Bolak-balik. Nah, itu hati yang nyuruh. Nah, di atasnya hati ada komandannya lagi yang nyuruh hati, namanya fuad. Apa fuad? Fuad itu punya sifat mauquf. Mauquf artinya teguh pendirian. Wala taqfu ma laisa laka bihi. Terus innas sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun, janganlah engkau teguh pendirian terhadap sesuatu yang kamu tidak tahu ilmunya. Orang nggak ngerti ilmunya kok teguh pendirian. Teguh pendirian itu kalau sudah tahu ilmunya. Tidak boleh jam segini harus begini karena tahu ilmunya. Nah, yang menyuruh hati itu namanya fuad. Fuad itu tempatnya ilmu. Ilmu itu tempatnya ada di fuad. Makanya fuad itu sifatnya teguh pendirian. Nah, fuad itu sendiri tidak bekerja sendiri. Di atasnya fuad ada komandannya lagi, disebut lub. Apa deh? Apa? Lub. Jamaknya albab. Orang yang punya spirit albab disebut ulul albab. Siapakah ulul albab itu? Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab. Siapa ulul albab itu? Satu, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yang always zikir dalam segala kondisi. Berdiri, duduk, baring, kapan saja, di mana saja selalu berzikir. Cukup sampai di situ? Belum. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan rajin bertafakkur, memikirkan tentang ciptaan Allah, langit dan bumi. Keseimbangan antara zikir dengan fikir, maka muncullah iman. Lisan mampu mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Jadi orang yang punya keseimbangan antara zikir dan fikir akan memiliki iman yang kuat, sehingga memandang apapun semuanya indah. Wah, luar biasa, ternyata nggak ada yang sia-sia apapun yang Allah ciptakan. Semuanya penting. Jadi tidak ada alasan untuk tidak bersyukur. Nah, orang yang punya spirit ini disebut ulul albab. Jadi lub itu tingkatan paling tinggi. Ulangi. Dari atas. Lub jamaknya albab. Ya, albab ini menyuruh fuad. Fuad menyuruh qalbu. Qalbu menyuruh sodar. Sodar menyuruh fisik, badan kita. Nah, kembali ke basiroh dan sariroh. Ya. Tadi nafsu, khotir, basiroh, sariroh. Basiroh adalah tempatnya hidayah. Nah, dan hidayah ini bermula dari ulul albab tadi. Ciri-ciri orang yang hidayah, yang basirohnya hidup. Basiroh itu tempat hidayah. Hidayahnya hidup atau orang yang dapat hidayah biasanya orangnya semangat beribadah.
Makanya orang mau datang, mau ngaji, mau sholat, mau puasa, itu murni benar-benar karena faktor hidayah. Tidak bisa dipaksa, tidak bisa dirayu, tidak bisa diajak, apalagi diancam. Orang mau masuk Islam atau tidak bukan karena kebetulan bapaknya orang Islam, bukan karena kebetulan dia lahir di lingkungan Islam, bukan, tapi murni karena faktor hidayah. Dan hidayah ini hak prerogatif Allah. Allah menurunkan hidayah, wadahnya itu disebut basirah. Makanya iman, hidayah itu tidak bisa diwariskan. Makanya nggak usah membuli, mengejek. Nah, katanya anaknya ustadz, kok nakal begitu? Ya kan cuma anak ustadz, anak nabi aja ada yang nggak beriman kok. Siapa anak nabi yang nggak mau beriman? Hah? Kan'an. Anaknya siapa? Nabi Nuh. Bukan hanya anaknya, istrinya pun nggak mau. Ya, siapa istri Nabi Nuh? Bu Nuh. Nah iya, istrinya Pak Haji siapa? Bu Haji kan. Istrinya Pak Nuh, Bu Nuh. Jadi nggak usah heboh kalau ada, kemarin kan ada berita heboh-heboh anak kiai yang katanya di Jawa Timur atau di mana yang menodai santrinya beberapa orang gitu. Biasa aja. Oh, cuman anak kiai, anak nabi aja ada yang nggak mau beriman kok. Istri nabi ada yang nggak beriman. Nah, tanda-tanda basiroh seseorang hidup, artinya tanda-tanda basiroh itu ada hidayahnya, ibadahnya semangat. Tetapi orang yang ibadahnya semangat, orang yang semangat ibadah belum tentu bisa merasakan nikmatnya ibadah. Karena nikmatnya ibadah itu letaknya ada di sariroh. Dah, mulai ketemu? Sariroh itu tempatnya musyahadah. Apa musyahadah? Urutannya gini, pertama mukasyafah. Mukasyafah itu terbuka pintu hatinya. Makanya doanya Rabbish rohli sodri. Ya Allah, bukakanlah dadaku. Nah, dada sudah terbuka, namanya mukasyafah. Setelah terbuka baru muraqabah, mendekat. Setelah muraqabah baru musyahadah, melihat, menyaksikan. Setelah menyaksikan baru makrifat. Bayangkan kita bertamu ke rumah seseorang, begitu ketok pintu, Assalamualaikum. Assalamualaikum, kok diem aja? Terus tuan rumah pegang remote, buka pintunya. Wing. Oh, pintunya terbuka. Namanya apa? Mukasyafah. Setelah terbuka baru sampean masuk. Apa itu? Muraqabah. Setelah mendekat baru lihat tuan rumah. Sampean toh yang punya rumah. Setelah lihat baru kenal. Nah, orang yang sudah bermusyahadah itu artinya sarirohnya itu hidup, maka ciri-cirinya dia sudah bisa merasakan nikmatnya ibadah. Rasakan adik-adik, ada yang baca Quran baca tok, tapi nggak merasakan apa-apa, bahkan merasa berat, merasa terbebani gitu. Setoran lagi, murojaah lagi, apalagi ketemu ustadz ini, nyebelin. Tapi ada, ya Allah kapan saya setoran? Ya Allah, makin sering baca makin nikmat, makin sering baca makin nikmat. Ada yang sampai netes-netes air mata. Ada yang, ya Allah lama banget sih. Jadi tergantung dua. Yang pertama, basirohnya hidup atau belum. Yang kedua, sariroh.
Nah, apa yang menjadi penyebab basiroh dan sarirohnya bermasalah? Salah satu penyebabnya adalah ragu terhadap janji Allah. Berdoa aja. Loh, mana katanya kalau berdoa dikabulkan? Buktinya saya udah berdoa dari dulu nggak terkabul. Jangan pernah ragu dengan janji Allah. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menolong agama Allah, nah janji Allah, yansurkum, Allah akan menolongmu. Mana saya udah hari-hari gelar tikar, gelar karpet, nyapu, udah menolong agama Allah lewat media masjid, media pondok pesantren ini, tapi kenapa saya nggak ditolong-tolong, malah hidup saya tambah susah. Sempat curiga, sempat ragu begitu. Satu, basirohnya bermasalah. Dua, sarirohnya padam. Nah, contoh janji Allah di dalam Al-Quran tadi, surat Muhammad ayat 7. Buktinya kita lihat hampir semua sahabat Nabi meninggalnya justru karena dibunuh. Padahal sahabat Nabi itu nggak ada yang kerjaannya nggak menolong agama Allah. Sayyidina Ali meninggalnya karena diapain? Dibunuh. Siapa yang bunuh? Yang bunuh siapa? Yang bunuh adalah pembunuh. Iya, masa yang bunuh debt collector? Yang bunuh Sayyidina Ali adalah pembunuh, Ibnu Muljam. Ibnu Muljam itu hafal Quran 30 juz, lengkap dengan tafsirnya, lengkap dengan asbabun nuzulnya, apalagi cuma tajwid di luar kepala. Tapi kenapa rela, tega, sampai hati membunuh sahabat sekaligus anak angkat sekaligus menantu Kanjeng Nabi, bahkan menjadi pintunya ilmu. Ana madinatul ilmi wa ali babuha. Aku adalah gudangnya ilmu, sedangkan pintunya adalah Sayyidina Ali. Mati dalam keadaan sedang sujud sholat subuh ditombak. Cus. Padahal Sayyidina Ali itu kerjaannya hari-hari intan surullah, menolong agama Allah. Mana janjimu ya Allah, katanya kalau menolong agama Allah ditolong. Kok malah mati dibunuh? Sayyidina Umar juga demikian. Sayyidina Utsman juga matinya dibunuh. Coba lagi, paman Kanjeng Nabi di perang Uhud, Hamzah juga matinya dibunuh. Nah, justru itulah cara Allah menolongnya. Mati dalam keadaan sedang berperang di jalan Allah, itulah cita-cita termulia bagi seorang mukmin. Aish kariman aw mut syahidan. Udah habis waktu ya? Belum. Seperti dokter. Dok, katanya mau nolong saya, kok malah tangan saya dipotong-potong, perutnya dibelah-belah. Justru cara dokter menolong pasien itu ya begitu. Perutnya dibelah itu karena mau ngambil paku di dalam perutmu. Bukan disiksa. Dioperasi, dipotong-potong, dibelah-belah, diiris-iris. Katanya nolong, tapi kok malah nyakitin. Kira-kira ilustrasinya begitu. Ya, kelihatannya kayak Sayyidina Ali, Sayyidina Hamzah itu dipotong-potong, disembelih, ditombak. Justru itulah cara Allah meningkatkan derajat hambanya, orang-orang yang selalu hidupnya untuk menolong agama Allah. Nah, contoh janji Allah yang lewat Nabi. Nabi pernah mengajarin doa supaya lunas hutang. Ibu boleh hafalkan ini. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa bifadlika amman siwaka. Baca doa ini. Ya Allah, berilah aku kecukupan dengan rizki yang halal,
sehingga aku tidak memerlukannya yang haram, dan berikanlah aku kekayaan dengan karunia-Mu sehingga aku tidak memerlukan bantuan orang lain selain daripada-Mu. Amalkan setiap ba'da sholat Jumat. Faidahnya satu, lunas sebesar gunung Uhud akan lunas. Yang kedua, diberi kemuliaan yang terbaik. Amalin Bu yang merasa punya utang ya. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa bifadlika amman siwaka. Dan dihafalin tiap hari, diamalkan tiap hari. Hutangnya tambah numpuk, tambah tumpuk. Malah warungnya digusur. Mana katanya kalau doa ini hutangnya lunas kok malah nambah. Jangan suudzon kepada Allah. Allah akan carikan solusi menurut yang Allah mau, bukan menurut yang kita mau. Jangan sampai ragu dengan janji Allah. Yang terakhir, penutup, janji Allah lewat seorang guru, Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili, pendiri Thariqah Asy-Syadziliyah, pernah memberikan amalan begini, Pak. Baca ta'awudz dan basmalah 5 kali. Barang siapa yang hendak tidur, sudah baring mau tidur, baca ta'awudz dan bismillah 1 paket. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim 5 kali. Setelah 5 kali disambung dengan doa, Allahumma bihaqqi Muhammad arini wajha Muhammad sallallahu alaihi wasallam halan wa malan. Ya Allah, dengan kebenaran Nabi Muhammad, perlihatkanlah wajah Nabi Muhammad sekarang dan nanti, di akhirat maksudnya. Maka dijamin pada malam itu akan bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad. Diomalin tiap malam, malah ketemu kuntilanak. Jangan suudzon. Kan doanya halan wa malan. Artinya perlihatkanlah wajah Nabi Muhammad sekarang atau nanti di akhirat. Enggak sekarang ya nanti. Dan yuk pulang yuk. Ingat-ingat minggu depan hikmah yang ke-8. Astaghfirullahaladzim, 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 subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.